Berarti kalau misalnya pasien nggak tahu nih bahwa tubuh dia memang ada penyakit nih tapi langsung vaksin, jadinya seperti apa nih dok? Sejauh ini kalau memang dia belum pernah konsul ke dokter-dokter sebelumnya, ya memang kita tetap pantau dengan keadaan umumnya ya. Dia ini memang benar nggak sih, kan biasa kalau kita udah punya penyakit itu kelihatan dari infeksi anamnesa pertama aja kita sudah kelihatan nih wajahnya nggak sehat seperti itu. Nah apalagi lebih bagus lagi kalau dia memang sudah biasa mengkontrol penyakitnya sebelumnya, sampaikan aja. Nah nanti biar ada rekomendasi dari dokter screeningnya, dikembalikan lagi nih, tolong disampaikan lagi ke dokter spesialis terkaitnya, rekom nggak untuk vaksin. Nanti hasil rekomendasinya itu dibawa ke tempat pelayanan vaksinasi. Apakah ini dia sudah dilayak untuk vaksin atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfo, ketemu lagi nih bersama Putri di podcast Diskominfotik Provinsi Riau episode hari ini. Nah seperti biasa nih, Putri gak sendirian ya. Putri bakal ditemenin sama salah satu bintang tamu yang sudah hadir di studio kita. Nah Sobat Diskominfo, pada episode kali ini Putri bersama bintang tamu nih bakal membahas tentang sejauh mana nih perkembangan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Riau. Mungkin Sobat Diskominfo nih penasaran bagaimana sih perkembangan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Riau saat ini. Tentunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sudah hadir di studio kita Dr. Siska selaku dokter fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Salam Mbak Putri. Ya, gimana nih kabarnya pagi ini, dokter? Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat tentunya. Ya, oke nih dok, kita langsung masuk aja dok ya mengenai tentang perkembangan vaksinasi nih di Provinsi Riau. Nah, sebelum kita masuk mengenai tentang perkembangan, kita balik ke awal dulu nih dok ya. Sebenarnya vaksinasi COVID-19 itu apa sih dok? Ya. Vaksinasi COVID-19 ini kan salah satu upaya kita ya untuk mencegah masuknya virus COVID-19. Nah perlu diperhatikan nih Mbak Putri, pemirsa semua, bahwa virus COVID-19 ini kan tidak bisa disembuhkan, tidak ada obat untuk sembuh, tapi bisa dicegah. Nah, dicegah itu dengan vaksinasi. Nah, itulah pentingnya vaksinasi COVID-19 diberikan untuk mencegah seseorang yang tadinya jika dia terkena penyakit COVID-19 ini yang tadinya bisa bergejala berat, itu bisa menjadi sedang atau ringan, bahkan tidak bisa bergejala sama sekali. Nah, Mbak Putri mungkin ingat ya, beberapa tahun yang lalu kita di 2019, 2020 kan COVID-nya lagi meningkat. Nah, di saat itu belum ada vaksinasi, ya kan? Nah, di saat itu data yang ada di Provinsi Riau, kita lihat itu kunjungan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 juga di Rumah Sakit Petala Bumi itu meningkat pasiennya yang berobat untuk yang terkonfirmasi COVID-19 ini, sampai hampir semua rumah sakit ketersediaan tempat tidurnya full, penuh, karena dirawat dengan semua pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 gejala berat, bahkan ICU juga penuh. Nah, itu kita tidak mau terjadi lagi. Nah, oleh karena itu dari para penelitian kan sudah ada vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah sudah muncul itu di awal Januari 2021. Nah, dengan munculnya vaksinasi COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia kan menggunakan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, tentunya sangat bermanfaat lah ya. Kita lihat dari data yang ada di Provinsi Riau terjadi penurunan memang. Yang tadinya gejala berat, yang tadinya pasien-pasien banyak dirawat di rumah sakit, apalagi di Rumah Sakit Petala Bumi ya. Nah, itu sudah mulai menurun. Adapun terkonfirmasi COVID-19 tapi gejalanya hanya sedang, ringan, bahkan tidak bergejala sama sekali. Itu hanya di isolasi mandiri di rumah saja. 10 hari ya sudah sembuh gitu kan. Jadi tidak perlu perawatan yang lebih apalagi, karena memang efeknya dari hasil penelitian memang sangat bermanfaat sekali vaksinasi COVID-19 ini untuk imunitas dari para pasien, khususnya para lansia yang sudah punya komorbid yang sangat banyak ya penyakitnya, seperti itu Mbak Putri. Oke, berarti memang manfaat yang diperoleh itu mengurangi dampak terkenanya COVID ya, mungkin efek-efeknya dok ya. Benar. Gejala yang berat itu kan. Iya betul. Nah, kemudian kalau untuk kondisi COVID-19 di Provinsi Riau sampai saat ini nih seperti apa dok? Kalau dari data yang kita lihat ya dari Satgas ya yang kita lihat di sana, perkembangannya COVID-19 ini sudah mulai menurun.
Tapi kita jangan cuai, jangan lengah ya, karena kan COVID masih ada di mana-mana. Prokes harus tetap ini Mbak Putri, kita harus tetap prokes dijalankan. Jangan lupa ini tetap nih memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kalau tidak ada pakai hand sanitizer. Nah tentu terakhir dengan melaksanakan vaksinasi. Nah vaksinasinya sekarang sudah ada sampai booster, bahkan kami tenaga kesehatan sudah sampai ke booster kedua ini. Nah vaksinasinya seperti itu. Jadi jangan lupa prokesnya diperketat, karena kalaupun kita sudah divaksinasi tidak menjamin nih seseorang terkena lagi COVID-19 kalau dia memang sudah tidak disiplin dengan protokol kesehatannya. Nah seperti itu. Oke, jadi memang kondisi saat ini masih ada dok ya? Ada. Terakhir data harian kita di data Satgas itu masih ada per 20 September kemarin 16 kasus. Artinya dulu kita pernah mengalami kasus-kasus konfirmasi COVID-19 ini sampai angkanya 3 digit, 1000, ratusan. Nah alhamdulillah sekarang masih puluhan. Nah mudah-mudahan bisa melandai lagi ya, sehingga nanti yang tadinya pandemi segera wacana dari WHO ini muncul menjadi endemis. Betul. Semoga dok ya. Semoga lebih cepat ya. Benar. Oke, mengenai tentang vaksin 1, 2 kemudian booster nih, capaiannya sendiri kalau untuk di Provinsi Riau seperti apa dok? Dari data Satgas yang kita lihat ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu untuk data per 20 September 2022 itu dosis satunya masih di angka 88,16%. Harapan kita kan 100% ya. Berarti artinya masih ada lah beberapa persen lagi yang belum. Ini apakah karena dia komorbid atau gimana? Mudah-mudahan kalau tidak karena penyakit komorbidnya segeralah untuk memvaksinasi dirinya. Dan yang untuk dosis 2 itu angka capaian kita sekarang di angka 70,87%. Nah untuk dosis 3-nya memang masih rendah ini, 22,91%. Maka sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk booster karena masih sangat rendah, karena target semuanya kan harus 100% biar terciptanya imunitas tubuh ya. Oke, berarti memang sudah mencapai target belum nih dok? Kalau booster belum, karena harapan kita 100% ini masih 22,91. Jadi masih banyak yang belum booster. Ayo segeralah booster. Apalagi nanti ini tersangkut nih dengan pelaku perjalanan surat edaran Satgasnya kan. Dan juga kita memang tidak pungkiri untuk vaksinasi ini kita ada perpresnya yang mengikat bahwa dengan vaksinasi baru kita bisa untuk melakukan perjalanan, baru kita bisa masuk ke mal-mal pelayanan pabrik, bisa masuk kafe, karena harus mencantumkan sertifikat vaksin di Peduli Lindungi. Tapi harapannya selaku kami dari medis, jangan niat pertamanya itu hanya karena syarat tertentu, tapi niatkan itu memang untuk pengobatan penyakitnya. Jadi orang yang nggak divaksin itu pasti nanti kalau terkena konfirmasi COVID-19 takutnya akan lebih berat gejalanya daripada yang sudah ada imunitasnya, yang sudah divaksinasi. Jadi tolong niatkan vaksin itu untuk kesehatan, bukan untuk syarat-syarat lainnya. Walaupun itu juga selingan ya, karena ada peraturan presidennya untuk syarat-syarat administrasi lainnya, begitu Mbak Putri. Kemudian mengenai tentang ini kan masih banyak nih dok ya orang yang belum vaksin. Mungkin ada nih dari vaksin 1 belum, 2 belum, tiba-tiba udah booster aja nih dok. Terus yang pengen booster nih berarti kan memang harus vaksin 1, 2 dulu. Terus jarak antara vaksin 1, vaksin 2 kemudian ke booster itu berapa lama dok? Ya, kalau jarak 1 ke 2 sesuai dengan jenis vaksinnya, ya kan ada yang jenis vaksinnya yang jaraknya 28 hari, ada yang 21 hari, nah seperti itu. Nah, yang perlu diingat kita semua, jangan sampai jarak vaksin 1 dan kedua itu lebih dari 6 bulan. Nanti akan ngulang kembali di piker aplikasinya. Jadi mau dipaksakan pun sertifikatnya nggak keluar di piker aplikasinya. Jadi jangan sampai lewat 6 bulan nih jarak 1 sampai 2-nya. Biar tidak mengulang dari vaksin 1 lagi. Kasihan kan? Nah, kemudian untuk 2 ke boosternya itu harus 6 bulan. Ya, baru terbuka piker aplikasinya. Nah, kalau ragu rasanya buka aja Peduli Lindungi, kapan terakhir kita vaksin, itu 6 bulan baru kita datang ke pelayanan vaksinasi. Sekarang kan pelayanan vaksinasi bebas nih, mau ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Nah, kalau mau cepat ya bisa di mall pelayanan vaksinasi imunisasi yang ada di depan Poltekkes Jalan Melur Pekanbaru. Itu standby seperti layaknya bukanya jadwal mall. Buka jam 10 pagi, tutup 10 malam setiap hari. Setiap hari libur ya. Nah, itu bisa datang dengan bawa KTP saja. Nah, untuk yang pelayanan vaksinasi di rumah sakit, khususnya kami di Petala Bumi, itu bisa datang tapi daftar dulu, karena kan kita buka vial itu nggak bisa langsung 1-2 orang kita buka, nggak bisa gitu, karena takutnya kan nanti vaksin yang tersedia
terbuang sia-sia. Jadi kita harus genapkan dulu. Misalnya Sinovac harus 10 orang, kita harus ngumpulin dulu 10 atau 9 minimal. Kalau masih 3, makanya belum ada di pelayanan hari itu. Biasanya kita halo-halokan lagi, kita informasikan lagi, datangnya hari ini ya, karena menggenapkan dulu biar tidak ada pembuangan vaksin yang sia-sia seperti itu. Berarti lebih kepada konfirmasi ya, konfirmasi pendaftaran dulu untuk bisa melakukan pelayanan vaksinasi. Tapi saya rasa kalau di mall vaksinasi imunisasi itu karena dia ramai peminatnya, bisa divaksin itu setiap hari. Cukupi itu. Jadi karena di situ memang khusus vaksin untuk vaksin. Nah, mengenai tentang pelayanan vaksinasi di Rumah Sakit Petala Bumi berarti masih berjalan dok ya? Masih, sampai saat ini masih. Kemudian ada nggak sih dok laporan kejadian seperti ikutan pascal imunisasi atau KIPI nih selama dilaksanakannya vaksinasi di Rumah Sakit Petala Bumi? Sejauh ini data yang masuk di kami di Rumah Sakit Petala Bumi tidak ada laporan. Tapi KIPI ringan mungkin ada kejadian ikutan vaksinasi yang ringan, misalnya habis suntik kok ngantuk dok gitu kan, habis suntik kok lapar bawaannya. Itu masuk kejadian loh, kejadian KIPI, dilaporin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada dilaporkan, ya kita nggak masuk datanya di Rumah Sakit Petala Bumi. Nah, atau habis vaksin kok diare-diare gitu kan, itu kan reaksi sesaat aja, tidak ada masalah apa-apa, efek samping seperti itu. Nah, untuk KIPI yang berat, alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Yang sampai mesti dirawat dulu ke Petala Bumi, habis vaksin di Petala Bumi, itu belum ada laporan di kita. Oke, jadi memang belum ada laporan yang yang tinggi dok ya. Nah, tadi KIPI itu mungkin kayak semacam efek ya dari vaksin AA. Berarti sama dok dengan efek samping, sama KIPI dengan efek samping ini sama dok? Kalau kita bilang KIPI ini kan dia bukan diagnosa ya, tapi kejadian. Beda kalau diagnosa penyakit diabetes mellitus, hipertensi seperti itu. Nah, jadi kejadian apa sih setelah mereka divaksin? Belum tentu ini penyebabnya vaksin, tapi kita catat aja. Bisa saja dia habis sebelum divaksin dia belum sarapan, pingsan, dibilang juga kejadian habis vaksin. Tapi itu sebenarnya bukan karena vaksin, karena kan sudah ada kita teliti semua di Indonesia. Setiap kejadian kan dilakukan investigasi bedah kasusnya oleh tim ahli di Kementerian Kesehatan. Nah, rata-rata hasil yang selama kita melakukan vaksinasi COVID-19 ini memang nggak ada penyebabnya karena vaksin COVID. Nah, itu sudah dibedah kasus loh sama tim ahlinya, dokter anak, dokter bedah, dokter penyakit dalam, semua yang terkait. Sampai jika ingin diotopsi, otopsi lah gitu kan. Istilahnya jika ada laporan dari berita-berita di luar sana, ini habis vaksin meninggal. Sampai kita ingin mengembalikan kepercayaan publik, kita otopsi, benar ini karena vaksin penyebabnya, ternyata tidak. Semua koinsiden. Koinsiden itu artinya bahwa dia habis divaksin, dia punya riwayat penyakit sebelumnya. Misalnya dia penyakit kejang demam, dia penyakit meningitis atau apa. Nah, jadi mohon kejujuran pasien pada saat divaksinasi, sampaikanlah jenis penyakitnya apa sih ke dokter screeningnya. Jadi kan kalau jujur bisa ditindaklanjutin terlebih dahulu, perlu dikonsulkan ke dokter tertentunya ya, dokter penyakit spesialis tertentunya. Kalau dia ada jantung, dikonsulkan dulu ke dokter jantungnya. Kalau dia ada paru, ke dokter parunya. Nah, jadi kalau dia ada kejujuran seperti itu, jadi tidak ada yang berefek samping yang kita harapkan yang terjadi. Nah, itu yang kami harapkan, kejujuran pasien pada saat dia men-screening nanti dengan dokter di saat pelayanan vaksinasi. Oke, berarti tergantung pemeriksaan nih dok ya. Karena kan di screening itu kita hanya pemeriksaan dasar, cek tensi, cek suhu, riwayat yang tahunya itu kan dari pasiennya. Iya betul. Yang lebih intens. Nah, itu tolong disampaikan saja. Berarti kalau misalnya pasien nggak tahu nih bahwa tubuh dia memang ada penyakit nih, tapi langsung vaksin, jadinya seperti apa nih dok? Sejauh ini kalau memang dia belum pernah konsul ke dokter-dokter sebelumnya, ya memang kita tetap pantau dengan keadaan umumnya ya. Dia ini memang benar nggak sih, kan biasa kalau kita udah punya penyakit itu kelihatan dari infeksi anamnesa pertama aja kita sudah kelihatan ini wajahnya nggak sehat seperti itu. Nah, apalagi lebih bagus lagi kalau dia memang sudah biasa mengkontrol penyakitnya sebelumnya, sampaikan aja. Nah, nanti biar ada rekomendasi dari dokter screeningnya, dikembalikan lagi nih, tolong disampaikan lagi ke dokter spesialis terkaitnya, rekom nggak untuk vaksin. Nanti hasil rekomendasinya itu dibawa ke tempat pelayanan vaksinasi. Apakah ini dia sudah dilayak untuk vaksin apa tidak? Seperti itu. Nah, kemudian mengenai tentang jenis vaksin nih dok. Sekarang kan banyak nih jenis-jenis vaksin yang kita tahu nih dok ya. Sebenarnya tingkat efektivitas dari setiap vaksin itu sama atau berbeda nih dok? Ya, mungkin dulu pernah ya Mbak Putri dengar itu ada booster untuk nakes sampai mendemam. Iya betul. Vaksin tertentu. Ya, sebenarnya semua vaksin bagus.
Nah, sekarang jenis vaksinnya juga belum ada penambahan, masih sama. Ada yang Sinovac, CoronaVac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca itu masih belum ada penambahan. Nah, cuma memang di antara jenis-jenis vaksin ini efektivitas vaksinnya berbeda, persentasinya. Memang yang membuat demam itu efektivitas vaksinnya tinggi, 95%, hampir 100%. Artinya bukan berarti yang efektivitasnya rendah itu tidak bagus, tidak. Cuma karena efektivitasnya inilah membuat reaksi ke tubuhnya sehingga dia mendemam. Nah itu kan gak lama tuh efeknya, paling 1-2 hari minum obat anti demam, anti nyeri, selesai, membaik kembali. Nah beda mungkin dengan yang efektivitas rendah, bisa gak ada reaksi apa-apa. Nah ini tergantung juga dengan reaksi tubuh masing-masing individu. Kayak saya sendiri kemarin sudah booster yang demam itu ya, tapi tidak mendemam ke diri saya sendiri. Artinya kan reaksi tubuh masing-masing individu menerimanya berbeda. Nah ada yang mendemam, saya tidak mendemam gitu kan. Jadi yakinkan aja itu tidak ada masalah, itu efektivitas vaksin itu bagus, cuma reaksi-reaksi ke tubuh aja. Nah insya Allah itu tidak memberat, tidak ada sampai yang kemana lah kejadiannya, biasanya sehari 2 hari sudah membaik sendiri. Itu saja. Berarti ada yang mengatakan bahwa dok setelah vaksin itu kalau bisa langsung minum paracetamol, betul nggak sih dok? Itu tidak semua jenis vaksin, cukup yang vaksin yang tadi itu aja. Seharusnya kan itu antisipasi aja, di saat demam baru minum. Tapi untuk cadangan obat sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak demam jangan diminum. Soalnya ada juga yang dengar bahwa di luar minta di stok gitu ya. Habis vaksin langsung minum paracetamol biar nggak demam gitu. Harusnya kalau dia muncul gejala demam baru kita minum. Karena nggak semuanya yang buat pasien itu mendemam gitu. Nah kemudian Putri mau nanya mengenai tentang vaksinasi untuk lansia nih dok. Kalau untuk di Riau sendiri tadi persenannya kalau untuk lansia nih berapa nih dok? 7. Sekarang kan untuk lansia khususnya kita belum ini, tapi yang tadi saya mau menyampaikan secara garis besarnya aja untuk terkait dengan datanya. Sebenarnya ada juga data khusus lansia kan di data di Satgas itu. Tapi nanti saya buka lagi lah ya untuk dosis untuk lansianya. Tapi itu juga masih belum tinggi karena masih belum sampai ke 100% juga Mbak Putri untuk lansia kita. Dan itu juga ada vaksin untuk anak-anak juga kan yang usia 6 tahun ke atas itu juga belum 100%. Nah soal lansia nih dok, kan memang pemerintah sekarang sudah membolehkan nih lansia untuk melakukan vaksin. Nah, yang pengen Putri tahu ini sebenarnya syarat untuk bisa vaksinasi bagi lansia ini apa sih dok? Nah itu dia tadi kita sudah singgung sedikit. Bagi yang lansia yang punya komorbid, penyakit penyerta misalnya diabetes, hipertensi, jantung, mohon nanti diperiksakan dulu ke dokter spesialis terkaitnya. Nah setelah diperiksakan minta rekomendasinya maksudnya di ACC enggak untuk dilakukan vaksin oleh dokter spesialisnya, dibawa aja surat rekomendasi itu ke pelayanan vaksinasi. Seperti itu. Nanti kalau sudah di screening ternyata memang layak ya, keadaan umumnya terkontrol, artinya masih bisa lah penyakitnya ini dalam batas yang normal, bisa dilakukan vaksinasi. Oke, kalau untuk yang penyakit darah tinggi nih dok, nah itu ada nggak sih batas totalnya nih untuk yang bisa vaksin? Di peraturan kementerian itu 180 ke atas itu tidak boleh ya, tensinya. Nah biasanya kebanyakan pasien yang datang di Petala Bumi itu habis di tensi, habis di screening mungkin dia takut ya mau vaksin atau malamnya dia begadang atau dia udah cemas duluan lihat jarum suntik, itu tensinya naik itu langsung bisa di atas 180. Biasa kita suruh istirahat dulu, kita kasih obat tensi, istirahat dulu 1 jam observasi, nanti dia ditensi lagi. Kalau udah turun yaudah kita lakukan vaksinasi, kecuali dia memang punya riwayat hipertensi sebelumnya. Kalau dia tidak ada punya riwayat, bisa jadi karena tadi habis begadang atau ketakutan lihat jarum suntik, tiba-tiba langsung tensinya naik. Jadi kita biasanya suruh dia istirahat. Di hari itu juga kita kembalikan lagi untuk ditensi ulang. Kalau memenuhi syarat langsung divaksin. Berarti 180 itu untuk belum semua boleh. Jenis usia atau lansianya? Semuanya ya, untuk di screening. Oke. Nah mengenai tentang tentang prokes nih dok ya, kan ada nih sebagian yang sudah vaksin 1, vaksin 2, ada yang sudah lengkap juga nih. Sebenarnya ini banyak yang bilang udah vaksin nggak usah pakai masker deh, kan udah aman gitu. Sebenarnya ini boleh nggak sih dok? Iya, kalau seharusnya kan prokes itu tetap kita jaga. Kita kan nggak tahu yang di depan kita ini terkena COVID-19 apa tidak. Iya, karena kan banyak yang COVID-19 ini tidak bergejala. Iya betul. Misalnya Mbak Putri belum tentu dong tahu saya ini kena COVID saat ini, ataupun Mbak Putri ada virus pembawa COVID-nya saat ini. Kecuali kita masuk, kita screening, ada antigen atau PCR, kita baru menyatakan diri kita bersih di saat ini. Nah,
Jadi untuk antisipasi itu minimal diri kita dulu yang kita lindungi. Jadi kalau kita pakai masker, kita sudah lakukan prokes, 50% sudah ada pelindungan di kita. Walaupun nanti yang di depan kita, lawan bicara kita tidak pakai masker, ya bisa jadi 50% di kitanya udah ada pelindungan. Nah, alangkah baiknya lagi kalau kita berdua sama prokes, berarti 100% sudah ada pelindungan dong. Nah, dan tentu lebih baik lagi kalau kita sudah vaksin. Minimal sudah ada kekebalan di tubuh kita untuk mencegah virus tersebut. Jadi penting sekali itu untuk prokesnya. Jadi memang selalu ya prokes ya. Iya, apalagi sekarang kan kita sudah kembali aktivitas normal. Iya, betul. Nah, tetaplah prokesnya ini kan minimal ya kita sudah vaksin semua lah biar imunitas tubuhnya kita sudah terbentuk semua. Kemudian ya kalau nggak sempat ya rajin cuci tangan aja deh, kalau nggak hand sanitizer atau pakai tisu basah untuk mana tahu kita kan nggak tahu nih menyentuh apa betul. Gitu kan. Posisinya seperti itu. Nah, mengenai tentang perjalanan nih, kan sekarang Satgas sudah mengeluarkan surat edaran nih dok ya. Nah, tanggapan dokter nih terkait surat edaran dari Satgas nih untuk perjalanan yang harus menyertakan nih surat vaksin atau sertifikat vaksin. Ya, SE Satgas ini kan selalu berubah nih setiap ada perubahan terbaru dari data-data kesehatan yang ada di Indonesia. Saat ini yang kita pakai kan memang SE Satgas 24 itu tahun 2022 bagi pelaku perjalanan. Kalau saya lihat ini udah berapa kali perubahan ini ya. Nah, di saat ini yang terbaru kita tidak perlu lagi mencantumkan bukti PCR dan antigen, tapi hanya menunjukkan syarat vaksinasi. Apa aja syarat vaksinasinya? Kalau usianya 18 tahun ke atas itu harus mencantumkan dia sudah tervaksin booster, ya gitu kan. Nah, tapi kalau dia masih usia 6 sampai 17 tahun, dia hanya sampai vaksin kedua saja cukup. Nah, bagaimana dengan usia di bawah 6 tahun? Dia boleh tidak mencantumkan bukti vaksinasi, tapi pendampingnya harus sudah tervaksinasi sesuai ketentuan tadi. Kalau dia booster, dia sudah harus booster. Kalau dia 6 sampai 17 tahun, dia hanya vaksin 2. Nah, kalau yang dulu sebelumnya boleh memilih, kalau tidak vaksin boleh mau antigen atau PCR. Sekarang tidak boleh memilih. Di SE yang terbaru harus vaksin memang. Jadi mau tidak mau, ya kita harus vaksin. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan tadi, niat pertamanya apa karena mau pergi berjalan untuk ngurus administrasi atau memang niat untuk kesehatan. Nah, itu yang harus dibulatkan tekadnya terlebih dahulu bahwa niatnya memang untuk kesehatan, perlindungan diri gitu ya. Jangan ujug-ujug terpaksa nih, karena nggak ada pilihan nih, nggak bisa diantigen dengan PCR, harus vaksin. Nah, jadi harus kita vaksin lah karena masih angkanya 22 masih boosternya. Masih banyak lagi yang belum ini untuk booster. Nah, itu tadi mengenai tentang perjalanan yang memang mengharuskan sekarang vaksinasi nih. Nah, untuk kembali lagi ke vaksinasi di Provinsi Riau nih, ada nggak sih dok sosialisasi atau yang dilakukan mungkin pihak rumah sakit atau pemerintah nih untuk bahwa masyarakat bisa nih vaksinasi gitu, karena kan rata-rata orang memikirkan gak penting nih vaksinasi, harus kayak gini gitu. Palingan kalau di tahap rumah sakit ya kita kalau misalnya dokter-dokter spesialisnya ketemu nih pasien dengan komorbid ya, entah DM, entah hipertensi, nanti dokternya pasti akan bertanya, ibu sudah vaksin apa belum gitu. Karena gimana pun syarat untuk dirawat inap, mau dilakukan pelayanan di rumah sakit, dia kan harus PCR dulu, ya kan PCR, dan tentunya akan ditanyakan ini dia udah pernah vaksin apa belum. Kalau belum kan tentu edukasi untuk dilakukan vaksinasi, karena kan nanti akan pengaruh penyakitnya juga. Kalau rawat inapnya lebih banyak cenderung penyakitnya lebih berat, ditambah dengan data dia belum divaksin, ya sudah jelas lah ya tidak ada pelindungan di individunya gitu. Jadi tetap ada edukasinya di masing-masing pelayanan di rumah sakit. Berarti memang selalu ditanyakan dok ya. Nah, mengenai tentang stigma masyarakat nih dok. Nah, banyak masyarakat yang berpikir bahwa vaksin COVID-19 ini efeknya nggak aman nih. Gimana sih dok cara, mungkin menurut dokter nih, bagaimana sih cara menghilangkan stigma masyarakat bahwa vaksin ini nggak aman nih? Sebenarnya aman, cuman mungkin pemikiran masyarakat yang udah terlalu jauh gini nih dok. Seperti apa dok? Amannya gimana ya? Nggak aman ya? Banyak yang bilang nanti yang sebelum-sebelumnya ada yang meninggal lah, ada yang inilah, ada yang itulah gitu. Ya itu kan tadi udah kita bahas juga sekilas bahwa banyak kasus-kasus yang kita laporkan dari KIPI ya, yang KIPI tadi ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat yang mungkin lebih mencuat di
publikasi di berita gitu kan. Salah satunya itu tadi ada beberapa, tapi belum terjadi di Riau ya, di provinsi lain habis vaksinasi meninggal gitu. Nah ternyata kita kan nggak bisa diam gitu saja. Di kementerian itu pasti sudah punya tim ahlinya. Di Juknisnya kan sudah ada tim ahli KIPI. Nah terdiri dari dokter-dokter spesialis loh, ada IDAI, ada penyakit dalam dan semuanya. Mereka akan melakukan bedah investigasi, tidak membiarkan kasus itu seperti itu. Jadi akan dilakukan investigasi. Nah ternyata itu yang kita sampaikan tadi sudah dilakukan investigasi, nggak ada yang penyebabnya karena vaksin murni, tapi koinsiden ada penyakit penyerta lainnya. Dengan cara kalau ingin memastikan ya langsung otopsi loh sampai jika ingin meninggal itu diperlukan pembuktian lebih lanjut gitu. Jadi nggak ada yang karena vaksin langsung itu nggak ada. Jadi itu hanya cara hoak-hoak yang di TV. Inilah perlunya media informasi yang kami minta tolong diinformasikan. Jangan ada yang hoak-hoak ini langsung termakan oleh masyarakat di luar sana. Jadi kita selalu terpis dengan berita-berita seperti ini. Nah langsung kita informasikan lah yang berita benarnya. Nah, apalagi sumber dari hoak itu nggak jelas. Ini sudah jelas itu pasti nggak jelas beritanya. Kecuali kalau sumber yang jelas WHO, kementerian itulah yang harus kita adopt untuk beritanya. Oke, jadi memang Sobat Diskominfo nih yang mungkin yang belum vaksin ya, yang segera takut vaksin. Segera vaksin nih. Yang takut sudah dijelaskan dokter bahwa nggak bikin meninggal gitu. Mulai itu karena itu penyakit bawaan ya. Kalau mungkin ada penyakit bawaan penyerta sebelumnya. Nah, kita kembali lagi nih ke Rumah Sakit Petala Bumi nih dok. Nah, ada nggak sih dok program unggulan yang dimiliki Rumah Sakit Petala Bumi saat ini? Rumah Sakit Petala Bumi ini saat ini sedang mengarah ke rumah sakit otak dulu ya. Kenapa lebih mengarah ke sana? Karena dari hasil data kita banyak sih yang pasien-pasien yang berobat stroke di Petala Bumi. Karena kan memang kita lihat Rumah Sakit Petala Bumi ini kan rumah sakit di PC. Kita ingin menampilkan rumah sakit di provinsi walaupun tipe C, kita ingin seperti rumah sakit tipe lainnya. Jadi artinya Petala Bumi lagi ingin langsung ingin membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di luar sana dengan sudah padatnya rumah sakit tipe A. Mungkin boleh dikatakan Arifin Ahmad itu sudah luar biasa padatnya. Jadi kita ingin membantu rumah sakit yang sudah tinggi kapasitas kunjungannya dengan adanya rumah sakit tipe C yang seperti kita di Petala Bumi ini untuk bisa hadir juga memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, salah satunya kita ingin juga seperti yang di Padang ya, kan ada rumah sakit stroke kalau di Sumbar. Nah, kita ingin membangun itu dari Petala Bumi. Karena kenapa Petala Bumi ingin membangun itu, karena Petala Bumi sekarang punya waktu lah untuk fokus untuk membangun rumah sakit otak ini. Kalau di rumah sakit lain mungkin sudah lebih konkret ya, sudah lebih lengkap. Jadi itu yang akan kita coba wacananya, mudah-mudahan tahun depan berhasil untuk terkait dengan rumah sakit otak ini. Tentunya butuh dukungan semua, dukungan dari masyarakat semua terkait dengan adanya pelayanan lebih baik lagi. Tentunya Petala Bumi juga tidak menutup masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang lebih baik lagi untuk kami di Petala Bumi seperti itu. Oke, berarti untuk progres rumah sakit otak sendiri ini sudah sejauh mana nih dok? Ya, saat ini pasien-pasien stroke sudah ada di poli pelayanan fisioterapi. Kita punya fisioterapi pelayanan di situ. Nah, ini sudah kita tampung untuk khusus-khusus yang stroke, berarti yang terkait dengan layanan penyakit otak. Nah, di sini harapan kita nanti lebih fokus lagi dengan sudah adanya rumah sakit otak ini. Tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan ya, segala sesuatu baik sarana, prasarana, kemudian anggaran dan semuanya untuk bisa memang mewujudkan rumah sakit otak ini. Tapi saat ini sudah bertahap, tetap kita terima pelayanan untuk pasien-pasien stroke yang ada di luar sana yang berobat ke Rumah Sakit Petala Bumi. Oke, jadi memang sedang progres dok ya. Progres. Nah, kemudian mungkin Sobat Diskominfo di sini ada yang pengen tahu nih dok. Mungkin ada yang pengen berobat, tapi nggak tahu nih jadwal dokternya kapan, kemudian jam berapa. Mungkin dokter bisa ngasih tahu nih di mana sih bisa lihat jadwal dokter. Kita sebenarnya punya akun Instagram ya, Rumah Sakit RSUD Petala Bumi, bisa di follow ya. Di sana nanti ada tuh kolom jadwal hariannya, karena terkadang ada update juga terkait dengan jadwalnya dokter tersebut. Ada pergantian, mungkin bisa di-update di Instagram tersebut. Tapi saat ini untuk di data kita sudah ada poliklinik anak. Ya, poliklinik anak kita punya dokter 3, dokter anak. Itu pelayanannya kalau ingin mencari dokter Evi Kamalia SPA bisa di hari Senin dan Kamis.
Kalau ingin Dokter Eva Triani SPA bisa di hari Rabu dan Jumat, dan Dokter Meli Elvenora SPA juga bisa dicari di hari Selasa dan Sabtu ya. Tolong dicatat ya. Nanti takutnya mau bingung ya mencari informasi, tapi bisa dibuka kembali kok ke Instagramnya Petala Bumi. Kemudian kita punya dokter penyakit dalam. Jadi Mbak Putri, penyakit dalam kita ada 2 nih. Sudah ada Dokter Linda SPD itu sama Dokter Yani. Waktunya Senin sampai Jumat. Nah, dihafal aja. Siap bisa datang Senin sampai Jumat untuk berobat. Kemudian ada penyakit kandungan, klinik kandungan SPOG juga kita ada 4 dokter. Ada Dokter Khairul, Dokter Triadi, Dokter Sarah, Dokter Rahmat. Nah, ini jadwalnya beda-beda nih. Ada yang Senin sampai Selasa, Rabu sampai Kamis, kemudian Kamis sampai Sabtu. Artinya setiap hari ada yang mengisi dokternya. Jadi kalau mau dokter yang mana tinggal klik aja di Instagram. Kalau mau pilih dokternya ya. Kalau harinya ada setiap hari di Petala Bumi. Kalau bedah juga bisa ada juga Dokter Rio itu Senin, Rabu, Jumat, dan Dokter Rudi Selasa, Kamis, Sabtu. Artinya setiap hari ada dokternya berbeda. Ya. Kemudian klinik mata juga kita sudah punya, ada 2 dokter juga, Dokter Rika dan Dokter Fiska. Kemudian klinik THT juga kita sudah buka 3 dokter, Dokter Yohana, Dokter Yola, dan Dokter Ana. Ya, ada setiap hari. Kemudian kita juga sudah punya kulit kelamin, ya. Itu ada 1 dokter kita, Dokter Alida, ya. Itu praktek untuk kulit kelamin hanya Rabu dan Jumat, ya. Itu bedanya. Nah, kemudian untuk paru, nih paru juga sudah ada 3 dokter kita ya, Dokter Ibnu, Dokter Oktar, Dokter Aziz ya, itu ada di setiap harinya. Nah, artinya memang Petala Bumi ini memang sudah lagi berbenah ini, memang kita sudah ingin menuju pelayanan yang paripurna ya, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di luar sana. Jadi kita lihat sekarang ini untuk jenis-jenis spesialistiknya juga sudah tersedia di Rumah Sakit Petala Bumi, tinggal datang sesuai dengan dokter mananya dan di hari mananya jika memang ingin berobat ke Rumah Sakit Petala Bumi. Nah, kita juga sudah ada klinik saraf yang tadi saya bilang, karena kita kan menuju Rumah Sakit Otak ya. Klinik saraf kita sudah ada 2 dokter juga, Dokter Duma dan Dokter Susanti. Kemudian rehab medis, karena masih keterkaitan kan untuk saraf dengan rehab medisnya, kita juga sudah ada 2 dokter, Dokter Meli dan Dokter Erni. Nah, khusus untuk rehab medis memang harinya juga cuma 2 kali seminggu, Senin dan Sabtu ya. Nah, pasiennya juga belum terlalu banyak ya, nanti bisa ditentukan harinya. Nah, untuk ortodonti kita ada 1 dokter, Dokter Gigi Yeni, ya, ortodontis spesialis ke giginya. Nah, itu Senin sampai Sabtu setiap hari. Nah, untuk jantung dan pembuluh darah kita sudah punya nih Dokter Riko, ya, itu hanya 3 kali seminggu, Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, di sini juga ada klinik gigi, ya, bisa datang nih paling banyak nih dokternya ada 10. Itu bisa di setiap jadwalnya ada. Nah, ini kami karena pasien untuk dokter giginya banyak di Rumah Sakit Petala Bumi, kita bagi 2 shift. Jadi kalau ada yang ingin datangnya pagi boleh, atau ingin datangnya sore, shift sore juga bisa. Khusus untuk dokter gigi sudah ada di 2 shift kita ya. Nah, kemudian kita sudah ada buka pelayanan anestesi itu setiap hari, pelayanan patologi klinik juga sudah ada Senin sampai Sabtu setiap hari, pelayanan radiologi juga setiap hari, kemudian klinik tindakan juga setiap hari sampai hari Sabtu ya, kecuali hari Minggu, dan TB dot juga Senin sampai Sabtu. Jadi terakhir kita juga ada klinik untuk MCU juga bisa kita buka di hari Senin sampai Sabtu jika ingin mau medical check up ya. Sama klinik PCT juga di VCT ini untuk yang penyakit menular ya, Senin sampai Sabtu. Artinya kita sudah juga melengkapi semua pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi silakan nanti datang jika ingin melakukan pengobatan ke RSUD Petala Bumi. Begitu Mbak Putri. Berarti lengkap nih Dok ya, yang pengen jadi pengen berobat nih bisa langsung ke Petala Bumi ya Dok ya. Sekarang kita lagi menonjolkan bahwa rumah sakit pemerintah itu juga bisa loh sekarang untuk maju ke depan, tidak hanya yang di swasta. Ya, betul. Jadi Sobat Diskominfo yang pengen berobat nih sudah dijelaskan sama Dokter Siska. Jadi tinggal langsung cek nih dokter mana sih yang mau didatangin ya Dok ya. Nah, memang kita selama ini kan di pemerintah ini bisanya buka poli itu hanya pagi. Tapi sekarang kita di Petala Bumi sudah punya inovasi, kita buka shift sore. Tapi baru 3 pelayanan yang kita buka shift sore tadi, yaitu ada pelayanan gigi, pelayanan paru, karena paru juga terkait dengan COVID lagi banyak-banyak sekarang ya. Dan terakhir pelayanan kandungan, karena kita nggak bisa memastikan yang melahirkan kapan jamnya. Masih banyak peminatnya di Petala Bumi, jadi kita bukalah 3 khusus pelayanan ini yang di shift sorenya. Maksudnya ada poli sorenya ya untuk gigi, kandungan, dan paru. Selebihnya hanya di shift pagi yang saya bacakan tadi. Berarti ada yang standby, berarti ya Dok ya.
Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir nih buat dokter. Ada nggak sih yang mau disampaikan nih dari dokter untuk masyarakat Provinsi Riau khususnya mengenai tentang vaksin atau mungkin pelayanan di Rumah Sakit Patala Bumi? Baik, untuk vaksinasi saya hanya menghimbau bagi yang belum lengkap vaksinasinya baik 1, 2, dan 3 segera melakukan vaksinasinya karena manfaatnya sudah kita rasakan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan COVID-19 tapi untuk mencegahnya bisa dengan vaksinasi ya. Silakan datang ke pelayanan masyarakat, ke pelayanan kesehatan mau rumah sakit, puskesmas ataupun mau vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi ya. Kemudian untuk pelayanan di Rumah Sakit Patala Bumi tidak ada yang tidak bisa dengan adanya pelayanan yang kita berikan walaupun kita rumah sakit pemerintah. Tentunya rumah sakit pemerintah juga ingin lebih baik, menunjukkan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tentunya dengan Rumah Sakit Patala Bumi ini butuh dukungan semua untuk menuju Rumah Sakit Otak 2023. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi Riau yang sejahtera, sehat dan marwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya Sobat Diskominfo. Salam sehat dok. Salam sehat untuk kita semua. Dan kekerasan nih Putri bersama Dokter Siska nih sudah membahas berbagai macam hal tadi mengenai vaksin dok ya. Terus juga mengenai pelayanan di Rumah Sakit Patala Bumi. Semoga apa yang dokter berikan nih buat Sobat Diskominfo kemudian masyarakat bisa menjadi sesuatu yang luar biasa nih. Jadi mungkin pembelajaran juga buat informasi penting. Ya, betul. Nah, dan juga buat Dokter Siska, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Dan mungkin bisa ketemu lagi di podcast-podcast lainnya. Sama Mbak Putri. Nah, untuk Sobat Diskominfo nih, jangan lupa klik like ya. Komen dan subscribe YouTube channel kita di Diskominfotik Provinsi Riau dan juga jangan lupa follow akun Instagram kita di @kominfo.riau dan tentunya jangan lupa dengerin radio streaming kita di radio.riau.go.id. Kalau gitu Putri beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.